Oke teman-teman, bayangin nih ya, ada wilayah kecil di tepi laut, luasnya itu bahkan nggak lebih gede dari Jakarta. Tapi wilayah ini bikin Israel, negara dengan militer super canggih, dukungan Amerika, duit miliaran dolar, selalu gagal menaklukkannya teman-teman. Kenapa Gaza nggak bisa kuasai Israel? Padahal nih di atas kertas seharusnya itu gampang banget nih, Israel punya jet, tank, drone, bahkan nuklir. Sedangkan dari pihak Gaza ini teman-teman, cuman roket rakitan, batu sama semangat rakyatnya. Tapi Gaza masih berdiri dan Israel nih berkali-kali ngos-ngosan nih tiap kali nyoba masuk. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas nih panjang lebar kenapa konflik ini muncul, gimana sejarah Gaza bisa jadi titik perlawanan, dan kekuatan Israel gimana, kekuatan Gaza, dan yang paling terakhir nih teman-teman, kenapa sampai hari ini Israel nih tetap gak bisa benar-benar menguasai Gaza. Oke guys, yuk kita mulai pembahasan kali ini. Selamat datang kembali di Rumah Iwan 06, tempat nongkrongnya cerita-cerita yang bikin lo mikir, loh kok bisa ya? Jadi siapin posisi paling nyaman, kopi atau teh manis, karena kita bakalan masuk ke pembahasan yang panjang, detail, tapi tetap santai ala kita. Untuk ngerti Gaza teman-teman, kita harus mundur dulu ke tahun 1948. Tahun itu berdirilah negara Israel, tapi berdirinya bukan di tanah kosong, melainkan di tanah yang sudah ditempati rakyat Palestina ribuan tahun lalu. Ratusan ribu orang Palestina diusir dari rumah mereka. Peristiwa ini dikenal sebagai Nakba atau malapetaka. Kalian tahu nggak apa itu Nakba? Nakba merupakan peristiwa memilukan bagi bangsa Arab yang telah tinggal bergenerasi di Palestina. Secara harfiah nih teman-teman, Nakbah berarti adalah malapetaka, yang kemudian diartikan pengusiran penduduk Palestina pada tanggal 15 Mei 1948. Namun sejatinya teman-teman, Nakbah itu tidak hanya terjadi pada tahun itu. Para ahli nih, aktivis menyebut peristiwa Nakbah masih bergulir hingga hari ini, seiring dengan perpindahan kepemilikan lahan dan perluasan kawasan. Sebelum mandat Britania, Palestina adalah kawasan Mutasyarifat Yerusalem, salah satu provinsi dari Kekaisaran Ottoman. Pada 1917, kawasan ini dikuasai oleh Inggris. Ketika Kekaisaran Ottoman itu bubar, semua masyarakat tinggal di kawasan itu, baik Muslim, Kristiani, maupun umat Yahudi. Diketahui pada tahun 1874 terdapat 14.000 orang Yahudi yang tinggal bersama 426.000 orang Palestina. Kondisi ini bertolak belakang dengan Eropa teman-teman, yang memiliki kebencian terhadap bangsa Yahudi. Bagi orang Yahudi nih, di Eropa pada abad ke-19, agar menghentikan rasialisme dan antisemitisme, perlunya negara khusus Yahudi. Pandangan ini muncul dari jurnalis Austria dan Hungaria teman-teman, Theodor Herzl, yang dianggap sebagai bapak Zionis pada 1896. Dia itu terpilih menjadi presiden Kongres Zionis pertama yang diadakan di Basel, Swiss. Zionis adalah ideologi kebangsaan orang Yahudi. Berangsur-angsur orang Yahudi berangkat ke Palestina selama masa akhir Kekaisaran Ottoman, dan status mandat Britania di Palestina berlaku. Migrasi ini juga didorong akibat penganiayaan yang dialami bangsa Yahudi di Eropa dan Rusia. Gaza memang pernah diduduki Israel setelah perang 6 hari tahun 1967 teman-teman. Dalam perang singkat itu, Israel berhasil menguasai banyak wilayah nih, Arab tepi barat, Yerusalem Timur, Sinai, sampai Gaza. Tapi pendudukan itu langsung memicu kemarahan besar. Orang-orang Gaza ini nggak tinggal diam teman-teman. Dari anak-anak
yang melempar batu ke tank sampai aksi bom bunuh diri muncul ke gelombang perlawanan rakyat yang kemudian dikenal sebagai Intifada. Gelombang Intifada pertama pecah pada tahun 1987 teman-teman. Itu bukan cuma perlawanan, tapi juga simbol bahwa rakyat Palestina musuhnya Gaza, nggak mau tunduk. Dari situ lahirlah sebuah gerakan baru namanya itu Hamas. Awalnya sih Hamas adalah cabang dari Ikhwanul Muslimin teman-teman di Gaza. Masuk ke tahun 1990 nih, dunia coba ngasih solusi lewat perjanjian Oslo. Harapannya ada negara Palestina berdiri di samping Israel. Tapi kenyataannya teman-teman, perjanjian itu banyak dianggap jebakan. Israel masih bangun pemukiman ilegal. Tanah Palestina makin habis. Dan kepercayaan rakyat terhadap Fatah, Partai Mahmud Abbas, di tepi barat makin turun. Nah, puncaknya ini terjadi tahun 2002. Waktu itu digelar pemilu Palestina. Hasilnya mengejutkan teman-teman. Sedunia semua kaget. Hamas menang besar. Buat rakyat Gaza, Hamas dilihat lebih bersih, lebih berani, dan benar-benar memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Setahun kemudian teman-teman, pecahlah konflik antara Hamas dan Fatah. Akhirnya Hamas mengambil alih nih kekuasaan di Gaza. Sementara Fatah mundur ke tepi barat. Sejak itulah Gaza resmi jadi basis Hamas dan mulai 2027 Israel langsung melakukan blokade total. Semua akses dijaga ketat, lalu diawasi armada militer dan dikontrol drone dan jet tempur. Bahkan nih teman-teman, kebutuhan sehari-hari pun diatur. Mau impor semen dibatasi, mau ekspor hasilnya tani atau ikan dilarang. Nelayan Gaza cuma boleh melaut beberapa mil, sisanya itu ditembaki teman-teman. Akibatnya Gaza jadi banyak penjara terbuka terbesar di dunia. 2 juta orang lebih hidup di wilayah sempit, dikelilingi tembok tinggi, pagar besi, dan pos militer Israel. Ya, justru dari kondisi itu lahir perlawanan yang makin keras. Warga Gaza belajar bertahan dengan segala keterbatasan, bikin roket rakitan dari pipa besi, bikin terowongan bawah tanah untuk selundupkan barang, sampai strategi gerilya lawan tentara. Dan yang bikin dunia terkejut nih teman-teman, meski dihimpit kemiskinan, meski diblokade bikin hidup susah, Hamas dan warga Gaza tetap bisa bertahan. Bahkan serang-serangan Israel nih teman-teman, yang niatnya melumpuhkan malah sering bikin solidaritas rakyat Gaza semakin kuat. Sekarang mari kita lihat nih, kenapa banyak orang bilang Israel itu mustahil kalah. Israel ini itu hampir nggak ada lawan di level regional teman-teman. Negara kecil tapi militernya masuk jajaran 20 besar dunia. Personalnya terlatih, pengalamannya tempurnya panjang, dan bisa memobilisasi pasukan cadangan dalam hitungan jam. Mereka itu punya arsenal super canggih, jet tempur F-35 yang bisa nyerang presisi, tank Merkava yang dirancang khusus buat kondisi Timur Tengah, sampai drone tempur satelit. Jadi di udara, di darat, bahkan di luar angkasa, Israel punya mata dan senjata. Belum lagi sistem pertahanan Iron Dome ini kayak perisai yang bisa cegat roket dan artileri musuh di udara. Memang mahal banget biaya setiap tembakannya teman-teman, tapi hasilnya itu nyata. Ribuan roket bisa dicegat sebelum jatuh ke kota besar. Dan jangan lupa nih, ada Mossad, agen intelijen Israel yang reputasinya itu sangar teman-teman. Mereka bisa culik tokoh di negara lain, bisa nyusup ke jaringan komputer musuh. Bahkan ada pepatah nih, Mossad bisa tahu lo makan siang apa, nunjukin betapa dalam dan luas jaringan intel mereka. Semua itu masih ditambah dengan uang miliaran dolar dan dukungan penuh Amerika plus sekutu barat. Bantuan militer, suplai senjata, bahkan veto di PBB bikin Israel punya privilege yang jarang dimiliki negara lain. Jadi kalau ngomong kekuatan militer Israel dengan dukungan internasional, harus gampang banget nih buat Israel buat menghajar Gaza yang kecil, miskin, dan terkepung. Gampang seharusnya, tapi kenyataannya beda teman-teman. Ya,
Coba kita bahas dulu kekuatan di sisi Gaza. Setelah Israel nyerang, kenyataannya itu nggak segampang itu teman-teman, karena Gaza punya sesuatu yang Israel nggak bisa beli dengan duit. Mental perlawanan. Di Gaza hampir setiap rumah punya cerita kehilangan anak saudara, orang tua. Dari situ lahir solidaritas. Warga rela bergabung dengan sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, meski tahu resikonya meninggoy. Selain itu, mereka itu kreatif teman-teman. Dari roket buatan bengkel, terowongan tanah, sampai strategi gerilya. Buat mereka, Gaza bukan sekedar tanah. Gaza adalah harga diri, simbol bahwa Palestina belum tunduk. Dan yang bikin Israel ini pusing teman-teman, Hamas itu bukan cuma organisasi, ia sudah jadi ide, jadi sistem, jadi semangat. Kata banyak pakar, organisasi bisa dihancurkan, tapi ide nggak bisa dibunuh. Apa Israel nggak bisa kuasai Gaza teman-teman? Jadi kenapa Israel nggak bisa benar-benar menguasai Gaza? Kalau kita ngomongin soal perlawanan Gaza ini, jangan bayangin cuman soal tentara Hamas atau roketnya teman-teman. Perlawanan itu udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari rakyat Gaza. Membayangkan gini, anak-anak Gaza yang seharusnya itu main bola atau lari-larian, kalau di sini tuh main HP teman-teman. Mereka itu tumbuh besar dengan batu di tangan. Batu di tangan. Itulah kenapa Intifida dulu disebut juga perang batu, karena ribuan anak muda turun ke jalan ngadepin tentara Israel dengan tangan kosong, cuman modal batu dan semangat saja. Ada juga kisah nelayan Gaza teman-teman. Israel membatasi wilayah tangkap cuman beberapa mil dari pantai. Kalau mereka nekat jauh sedikit langsung ditembak atau kepalanya ditahan. Tapi tetap aja para nelayan itu berangkat tiap pagi, karena kalau nggak keluarganya kelaparan. Itu juga bentuk perlawanan teman-teman. Ya, dia tetap hidup meski dicekik Israel nih. Belum lagi soal terowongan Gaza, itu diblokade total. Darat, laut, udara. Tapi rakyatnya nggak kehabisan nakal nih teman-teman. Mereka gali ratusan terowongan bawah tanah sepanjang puluhan kilometer. Dari terowongan itu masuk makanan, obat, bahkan bahan buat bikin roket. Dan yang gali itu bukan cuma pejuang, tapi rakyat biasa yang rela kerja siang malam, tahu resikonya bisa mati tertimbun. Ada juga nih cerita sederhana teman-teman. Ketika rumah mereka itu hancur, dibom, ya warga Gaza nggak kabur. Mereka itu bangun tenda darurat, terus hidup lagi di runtuhan. Ada yang langsung buka toko kecil dari puing-puing. Itu kayak mau bilang ke Israel, lo bisa hancurin bangunan gue, tapi lo nggak bisa hancurin hidup gue. Keras. Dan satu lagi nih teman-teman, sekolah-sekolah di Gaza banyak yang hancur kena serangan, tapi gurunya tetap ngajar anak-anak di kelas darurat. Bahkan ada yang di bawah tenda atau reruntuhan nih teman-teman. Karena bagi mereka ngajarin anak-anak membaca dan menulis itu juga perlawanan. Kenapa? Karena pengetahuan adalah senjata masa depan. Jadi jangan salah nih. Di Gaza perlawanan bukan cuman pegang senjata. Perlawanan itu artinya terus hidup, terus bertahan, terus melawan dengan cara apapun. Dari batu, pancingan nelayan, kapur guru sekolah, sampai doa-doa ibu yang kehilangan anaknya. Itulah kenapa setiap kali Israel itu nyerang, rakyat Gaza nggak pernah benar-benar kalah. Karena mereka itu percaya bertahan hidup saja itu sudah jadi bentuk perlawanan terbesar. Sekarang coba lihat teman-teman, contoh-contoh nyata dari para individu yang sudah berjuang nih teman-teman. Yang pertama itu ada namanya Faris Odeh, bocah pelempar batu. Bocah Gaza berusia 14 tahun ini, fotonya itu dia terkenal di seluruh dunia. Sendirian berdiri di depan tank Israel, cuman modal batu di tangannya. Tanggal 8 November tahun 2000, Faris ditembak meninggoy oleh tentara Israel. Tapi gambarnya jadi simbol bahwa meskipun cuman anak kecil, rakyat Gaza berani ngadepin tank dengan batu.
Itu bukan sekedar foto teman-teman, tapi pesan ke dunia, kami nggak takut. Nggak takut teman-teman. Yang kedua ada namanya itu nelayan Gaza. Perlawanan di laut teman-teman, sama aja. Ada juga cerita nelayan Gaza kayak Abu Ala, seorang bapak 50-an tahun. Setiap hari dia itu berangkat melaut dengan kapal kecil, padahal dia itu tahu batas laut Gaza diawasi ketat oleh kapal-kapal perang Israel. Dan bilang nih, kalau saya itu berhenti, anak-anak saya nggak bisa makan. Kalau saya lanjut, saya bisa ditembak. Jadi saya pilih tetap melaut. Itu artinya apa teman-teman? Sekedar berangkat mencari ikan saja sudah termasuk jihad baginya. Yang ketiga, ada juga nih teman-teman kisah nyata dari individu. Guru sekolah darurat. Seorang guru perempuan di Gaza, Ummu Muhammad, tetap mengajar murid-muridnya setelah sekolah mereka hancur karena serangan udara. Dia pakai papan kayu seadanya, ngajar di bawah tenda. Ketika dia ditanya, tetap ngajar, dia jawab, kalau mereka itu hancurkan rumah kita, kita bangun lagi. Kalau mereka itu hancurkan sekolah, kita bisa ajar lagi. Karena anak-anak ini senjata kita untuk masa depan. Dan juga ada kisah nyata dari dokter teman-teman di rumah sakit. Namanya itu Rumah Sakit Syifa. Dokter Gaza bekerja tanpa listrik, tanpa obat yang cukup, sambil dengar suara bom di luar. Ya, banyak yang bilang nih, salah satu bentuk perlawanan terbesar adalah pada ibu-ibu Gaza. Setiap kali anak itu mereka gugur, mereka itu bilang, anak ini syahid. Dan aku siap mendidik anak-anak lain untuk melanjutkan perjuangan. Kalimat itu terdengar sederhana teman-teman, tapi dampaknya itu besar. Karena di Gaza, setiap ibu itu adalah benteng terakhir yang melahirkan generasi para pejuang baru. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa Gaza nggak pernah tunduk nih? Nah, jawabannya gini teman-teman, ada di kisah-kisah yang di atas. Seorang bocah melawan tank dengan batu, seorang nelayan tetap melaut walaupun ditembak kapal perang, seorang guru ngajar di tenda, seorang dokter operasi pakai cahaya HP, dan seorang ibu yang tetap tegar setelah kehilangan anaknya. Jadi di Gaza itu hidup sendiri sudah jadi perlawanan, dan itulah kekuatan terbesar yang nggak bisa dihancurkan oleh Israel dengan bom, tank, atau jet tempur. Sejak tahun 2027, Israel itu resmi ngeblokade Gaza total, darat, laut, dan udara. Niatnya jelas teman-teman, bikin Gaza lumpuh supaya Hamas nggak bisa bernapas. Apa artinya blokade? Nelayan itu cuman boleh tangkap ikan di beberapa mil dari pantai. Kalau nekat lebih jauh nih, kapal mereka bisa ditahan atau ditembak teman-teman. Yang kedua, ada listrik dibatasi, sering mati berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari. Yang ketiga, bahan bakar, obat-obatan, bahkan bahan bangunan buat rumah, semua dikontrol oleh Israel. Bandara Gaza yang baru diresmikan, yang nomor 4 ya, Bandara Gaza yang baru diresmikan tahun 1998 dihancurkan Israel di awal intifada. Sejak itu nggak ada lagi pintu keluar lewat udara. Kalau dipikir logika ini teman-teman, blokade segila ini harusnya bikin Gaza itu menyerah. Tapi kenyataannya justru kebalik teman-teman. Orang-orang Gaza jadi makin kompak, makin kreatif, makin keras perlawanannya. Mereka bikin terowongan bawah tanah sepanjang puluhan kilometer ke Mesir buat selundupin makanan, obat, bahkan senjata. Mereka bikin roket dari pipa bekas air, bahkan kimia seadanya, sampai serpihan logam. Mereka pakai lahan sempit buat nanam sayur. Alih-alih Gaza hancur, blokade justru bikin Gaza tumbuh jadi simbol ketangguhan hati. Itulah kenapa banyak pakar bilang strategi Israel sendiri yang berbalik jadi bumerang. Setiap kali Israel melakukan serangan besar ke Gaza, dunia nggak cuma melihat rudal dan tank teman-teman. Dunia tuh ngelihat wajah anak-anak Gaza yang hancur. Bayangin nih, dalam satu operasi militer,
ribuan warga sipil bisa jadi korban, rumah sakit penuh, sekolah hancur, keluarga-keluarga musnah dalam semalam. Dan gambar-gambar itu langsung menyebar ke media sosial atau TV dan koran di seluruh dunia. Hasilnya apa ini? Opini dari seluruh dunia. Banyak demonstrasi di Eropa, Asia sampai Amerika sendiri, bahkan negara barat yang selama ini mendukung Israel ini ya sering dipaksa menjawab kritikan rakyatnya. Lebih jauh lagi nih, setiap kali serangan brutal terjadi, citra Israel makin jatuh di mata publik global. Israel ingin dunia percaya bahwa mereka itu sedang melawan terorisme, tapi kenyataannya gambar-gambar yang keluar menunjukkan anak-anak tanpa kaki, ibu-ibu menangis, rumah sakit dibom. Itu bikin dunia melihat, teman-teman, Gaza bukan sekedar wilayah konflik, tapi simbol ketidakadilan. Jangan salah, opini dunia itu penting. Tekanan internasional bisa mempengaruhi politik. Negara-negara Arab menolak kirim pasukan ke Gaza karena takut dicap penjajah. Bahkan sekutu Israel pun sering nggak bisa kasih dukungan penuh gara-gara tekanan publik. Jadi setiap kali Israel tuh ngebom Gaza, sebenarnya itu mereka bukan cuma berhadapan sama Hamas, mereka tuh juga berhadapan dengan kamera dunia yang mereka semuanya itu kamera dunia yang merekam semuanya. Dan dalam perang modern, opini global bisa jadi senjata yang jadi lebih berbahaya daripada roket. Singkatnya teman-teman, Gaza kecil ini sudah jadi duri dalam daging, dipukul berkali-kali tapi nggak pernah tumbang. Gaza adalah contoh nyata bahwa perang bukan cuma soal senjata, tapi juga soal mental, solidaritas, dan keyakinan. Israel punya kekuatan super, tapi Gaza punya sesuatu yang lebih dalam. Tekad tetap ada. Dan selama ini tekad itu masih hidup di dada orang-orang Gaza. Selama semangat perlawanan itu belum padam, Israel mungkin bisa menyerang, tapi nggak akan pernah benar-benar menguasai Gaza. Itulah kenapa Gaza di wilayah kecil di tepi laut itu jadi salah satu simbol perlawanan paling kuat di dunia modern. Paling kuat di dunia modern.